Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa aslafuna walidatna wa aba'ana salihun bi Allah yusrinatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumiddana fi madarihim al-fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa aqdim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah puasa dan ibadah yang lain yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita wafat nantinya setelah diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seyogyanya memiliki sifat muraqabah, sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diintai, ditatap, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki sifat yang seperti ini, maka keimanannya kuat. Dan seseorang yang tidak memiliki sifat muraqabah, berarti keimanannya tersebut itu belum kuat, masih lemah keimanannya, karena belum ada rasa sifat muraqabah, selalu merasa diintai, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu muraqabah, buah daripada ihsan atau buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dalam hadis tersebut, dalam hadis Jibril, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadul thiyab, datang seseorang yang syadidul
bayadil thiyab, yang memakai pakaian yang putih, yang rapi, yang bersih. Syadidus sawadis sya'r, yang rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan seseorang ini tidak kelihatan bahwasanya orang ini tanda-tanda atau bekas-bekas musafir, orang yang safar, orang yang sedang melaksanakan dalam perjalanan. Tentunya kalau orang yang melaksanakan perjalanan itu pasti tampak di bajunya tersebut itu ada debu atau kotoran-kotoran yang menempel di pakaian, tapi tidak ada. Syadid bayadil thiyab, bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar, dan tidak kelihatan daripada tanda-tanda perjalanan. Wala ya'rifu ahad minna, dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk juga Sayyidina Umar bin Khattab, mereka tidak mengetahui siapa ini orang laki-laki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai seorang lelaki ini duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merapatkan antara lutut lelaki tersebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak ada yang berani. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada yang berani duduk berdekatan dengan Nabi, apalagi sambil mendekatkan lutut mereka dengan Nabi. Sahabat Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Muhammad SAW bagaikan burung di atas pohon, mau terbang itu. Saking wibawa haibah daripada baginda Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lelaki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, berkabarkan kepadaku tentang Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ketika lelaki ini bertanya kepada Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam, maka dijawab Nabi Muhammad SAW, Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah, bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai Nabi utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Salah sadaqta. Maka lelaki ini yang bertanya kepada Nabi Muhammad menjawab, sadaqta, engkau benar. Ya Muhammad, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar bin Khattab ini kaget, terkejut. Nanya tapi mengiyakan, nanya tapi membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Lelaki tersebut bertanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, an-tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan para malaikatnya dan kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir atau hari kiamat, untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada Allah tentang ketentuannya Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Lelaki ini ngomong lagi sama Muhammad, ya Muhammad, qala sadaqta, engkau benar. Fa akhbirni anil ihsan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lelaki ini bertanya lagi kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, berikan kabar kepadaku anil ihsan, apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak mampu melihat daripada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan arfa'ud darajat. Maqam ihsan adalah maqam kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah buah daripada ihsan. Muraqabah selalu merasa diintai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhir hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Wala ya Umar, atadri man sa'il?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, tahu tak siapa itu?" Maka dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Nabi, "Atakum innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini di dalam hadis yang panjang ini yang kita ambil daripada hadis Jibril ini, bahwasanya ihsan termasuk daripada maqam atau kedudukan muraqabah, merasa diawasi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sifat atau rasa muraqabah, selalu dicintai, diawas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dia tidak berani, malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengakar muraqabahnya, sifat muraqabahnya sudah mengakar di dalam hati, tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun daripada kemaksiatan tersebut, baik maksiat zahir atau maksiat batin. Maksiat batin, maksiat hati, ujub, sombong, takabur, merasa paling baik, suudzon, berprasangka buruk terhadap sesama muslim, dan penyakit hati yang lain, maka tidak mau, tidak berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, beliau kalau mandi, kita dapat cerita ini, beliau kalau mandi selalu menggunakan sarung, memakai sarung, menutupi daripada beliau punya aurat. Kalau di dalam kamar mandi, di tempat khalwat yang seperti itu, di dalam syariat diizinkan baik untuk terbuka daripada aurat. Tapi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, Jeddah, Butuh, itu beliau malu. Beliau malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau auratnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan cerita lagi, seorang guru dia memprioritaskan daripada santri-santri yang ada. Satu kelas itu ada salah satu santri yang dia prioritaskan, santri yang lebih diperhatikan oleh gurunya tersebut, sehingga santri-santri yang lain dia cemburu dengan satu santri ini.
santri-santri yang lain ngomong sama gurunya, wahai guru, kenapa engkau lebih memperhatikan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan santri yang satu ini dibanding kami-kami yang ada ini? Maka dijawab oleh guru tersebut, kenapa aku lebih memperhatikan santri yang satu ini? Sekarang aku kasih tantangan buat kalian, aku perintahkan kepada kalian, termasuk juga santri yang aku prioritaskan ini. Santri tersebut, guru tersebut membawa daripada burung, dan burung-burung ini dikasihkan terhadap santri-santri yang ada. Diperintahkan oleh gurunya, wahai santri-santriku, ini burung-burung, sembelihlah burung tersebut di tempat yang di situ tidak dilihat oleh siapapun. Ada santri yang bakar menyembelih daripada di tengah laut, ada yang menyembelih daripada burung di berbagai macam tempat. Ketika mereka berpisah daripada gurunya, kemudian kembali lagi kepada gurunya. Santri yang sudah menyembelih itu senang, karena dia sudah merasa melaksanakan perintah daripada gurunya untuk menyembelih burung. Balik, kecuali si kok santri. Kecuali si kok santri ini, dia tidak disembelih burung yang dia bawa. Sebangga santri sudah menyembelih tadi, melihat daripada santri si kok ini, tidak dia potong, tidak dia sembelih di burung. Yang lain sudah ditanya, apakah kalian sudah menyembelih burung-burung yang disuruh sembelih, yang disuruh sembelih? Sudah disembelih. Hanya ada sifat santri yang diprioritaskan oleh gurunya ini yang tidak menyembelih burung. Kenapa engkau tidak menyembelih burung yang aku perintahkan kepada kamu? Wahai guru, engkau memerintahkan kepada kami untuk menyembelih burung di situ yang tidak ada melihat satupun, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menatap, yang selalu mengintai, yang selalu memperhatikan, sehingga itulah aku tidak berani untuk menyembelih burung yang engkau perintahkan. Makanya di sini gurunya memberikan sebab-musabab kepada santri-santri yang ada. Kenapa aku lebih memprioritaskan, lebih memperhatikan santri yang satu ini? Karena dia muraqabahnya, mempunyai sifat muraqabahnya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangatlah besar. Artinya santri tersebut adalah santri yang bagus, santri yang baik di hadapan guru, dicintai, diutamakan, lebih diperhatikan oleh guru. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini di dalam kitab Risalatul Mu'awana, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita, wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarfatika wa khataratika. Dan seyogianya bagi kalian, bagi kita wahai saudaraku, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bi muraqabatillah, selalu merasa diawas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gerak-gerikmu, di dalam diammu, di dalam detikmu, di dalam lintasan pikiranmu, wa iradatika wa sa'iri halatika, dan seluruh perbuatan keadaanmu selalu ada sifat muraqabah, rasa diawas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastash'ir qurbahu minka, dan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat denganmu. Wa alam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaika la yakhfa 'alaihi minka khafiyah wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'.
dan tidaklah sesuatu apapun yang luput sekecil apapun daripada Tuhanmu fil ardi wala fis sama, baik di bumi ataupun di langit, itu tidak luput di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan ucapan-ucapan yang jahar yang kita ucapkan, yang kita keraskan itu didengar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui yang sir, yang rahasia, wa akhfa, yang paling tersembunyi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa huwa ma'aka aina ma kunta, dan dia bersamamu aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Kemudian di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai di kalimat wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila maksiyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'u wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Sampai di kalimat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia mengatakan wa mata ra'aita, dan kapanpun ra'aita engkau melihat dirimu takasulan, malas-malasan, anto antihi, dari melaksanakan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips. Sebetulnya ini juga termasuk daripada tips atau cara yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, kalau kita ini malas-malasan dan lagi malas, iman kalau lagi naik, masya Allah semangat beribadah. Ibadat apapun digawe. Namun iman yazid wa yanqus. Iman kita ini kadang naik, kadang turun. Mudah-mudahan banyak naik daripada turun, insya Allah. Barakah Ramadan, insya Allah iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat diri kita malas-malasan beribadah kepada Allah, biasanya sedang lagi semangat istiqomah, lagi kepengen, timbul kadang rasa males. Ada gangguan syaitan. Capeklah kaki alasannya, anulah inilah. Biasa istiqomah hadir majlis, ini tidak hadir, lagi lesu, lagi malas tidak hadir. Ini resep. Ada resep yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana. Au mailan ila ma'siyati. Atau ini resep juga sama ketika kita condong. Ketika kita condong kepada suatu kemaksiatan. Ketika kita condong kepada suatu kemaksiatan, ini termasuk juga resepnya, fadzakirha bi anna Allah yasma'uk wa yara wa ya'lam sirraka wa najwak. Ingatkan kepada kita punya diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, wa yarak, dan yasma'u, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar kita, wa ya'lam sirraka wa najwak, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tidak nampak dan juga yang nampak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca, apa yang kita perbuat, yang kita laksanakan ibadah, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat juga begitu. Maksiat yang kita ucap, yang kita ikhlas, yang kita laksanakan, itu dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah merasa diawas, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita semangat. Kenapa? Karena ada yang melihat kita saat kita nak beribadah, saat kita nak melaksanakan kebaikan, maka timbul rasa semangat. Layaknya kalau ada orang yang soleh, misal sebagai contoh, ada orang yang soleh, wong yang soleh saat kita melaksanakan suatu ibadah, semangat gitu kan. Yang tadi semangatnya biasa-biasa baik, timbul rasa semangatnya lebih. Kenapa? Karena ada yang melihat kita. Karena ada yang melihat dia ini orang yang soleh. Begitu juga ketika nak melaksanakan kemaksiatan, malu, ada kiai,
malu. Ada ustaz dulu zaman almarhum Ustaz Haji Ali Martoyib, zaman kampung Sungai Juju ini. Di Sungai Juju terkenal kampung yang kami tinggal, Sungai Juju belakang. Zaman almarhum Ali banyak mabuk-mabukan, puasa bulan puasa, main judi, mabukan pinggir jalan depan rumah, adanya tempat-tempat. Begitu almarhum Ali Martoyib nak ngajar, makin-makin sore lagi menjelang maghrib jalan di belakang. Ali Martoyib itu dakwanya jalan kaki atau tidak naik becak. Dong jambu pasti mana-mana kalau beliau nak ngajar naik becak lah. Kebanyakan yang anda dapatkan beliau itu naik becak, jalan kaki atau naik becak. Lagi mabuk-mabuk, wong soleh lewat, seorang kiai, seorang ustaz lewat, yang lagi minum-minum, yang lagi mabuk-mabuk itu takut kau. Tak, ustaz, apa ustaz? Saya lagi ngopi ya. Ustaz Ali itu lagi ngopi. Jadi ketika dilihat orang yang soleh, maksiat pun kita tidak berani, malu. Begitu juga kalau kita nak melaksanakan atau condong kepada suatu kemaksiatan, ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar semua. Fa in lam yufidha hadzal dzikr bil qusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fa kullaha makana al malakaini al karimaini allataini yaktubani al hasanat wa sayyi'at. Kalau tip atau cara yang pertama ini tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat kepada kita, diqusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala, karena kurangnya ma'rifatnya, karena kurangnya pengetahuannya kita bi jalalillahi ta'ala, dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, maka ada cara yang selanjutnya. Bakullaha makanal malakaini al-karimaini alladaini yaktubani hasanat wa sayyi'at. Ingatkan kepada kita punya diri, ada dua malaikat, satu mencatat amal kebaikan dan satu mencatat amal keburukan. Kalau kita melaksanakan kebaikan ini, maka dicatat oleh malaikat. Sekecil apapun kebaikan tersebut dicatat oleh malaikat. Kalau kita melaksanakan keburukan, sekecil apapun keburukan tersebut itu dicatat oleh malaikat. Khusus di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran itu karomah. Kata sebagian ulama, Al-Quran itu adalah karomah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan tersebut kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, malaikat itu senang kalau ada manusia, hamba-hambanya Allah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu didengar oleh malaikat. Malaikat itu senang ketika manusia, hamba-hambanya Allah membaca daripada Al-Quran, didengar oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan suci Ramadan, satu huruf daripada Al-Quran selain bulan suci Ramadan, kita mendapatkan 10 kebaikan. Khusus di bulan suci Ramadan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali kebaikan. Subhanallah. Ramadan keistimewaan yang sangat banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan, letakkan kepada bulan suci Ramadan. Baik, ingatkan kepada diri kita cara yang kedua, ada dua malaikat. Sambil kita membaca ayat Al-Quran, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal qa'idun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid
illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang dilafazkan, yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di samping itu ada malaikat raqib dan juga malaikat atid. Fa in lam tata'athar bihadza tafkir fadzakirha qurbal maut wa annahu aqrabu ghaibun yuntazar. Kalau cara yang kedua ini tidak membekas, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah, maka ada cara yang selanjutnya. Ingatkan kepada diri kita bahwasanya kematian itu dekat. Wa annahu aqrabu ghaibun yuntazar, sesuatu yang gaib yang selalu menunggu, yang selalu menunggu. Taubaan tentunya manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kata sebagian para ulama, jikalau engkau sedang melaksanakan kebaikan dan engkau senang kepada kebaikan tersebut, falzam, maka lazimkan, maka istiqomahkan kebaikan tersebut. Kalau kita senang kepada suatu kebaikan, maka lazimkan kebaikan tersebut sampai kau mati, dan mati pun engkau dalam keadaan kebaikan tersebut. Kalau kita senang tahajud, laksanakan tahajud tersebut, jangan kita tinggalkan sampai kita mati, maka insya Allah didapatkan kematian kita dalam keadaan tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takraha an yatikal maut fatruku. Kalau engkau membenci sesuatu keburukan, maka fatruk, maka kata ulama, tinggalkan keburukan tersebut, jangan dilaksanakan. Karena kalau keburukan tersebut dilaksanakan dan engkau pada saat tersebut mati wal-'iyadzu billahi min dzalik, mati, wafat, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa khawifa bihujumihi ala birratin wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhira lahu. Takutkan kepada diri kita, kalau kita melaksanakan keburukan, kemaksiatan, saat melaksanakan kemaksiatan tersebut, ruh kita, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan dan mendapatkan bi khusranin la akhira lahu, penyesalan yang tiada akhirnya. Ingatkan kepada diri kita bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati ngejut, tapi kita selalu dalam keadaan kebaikan, insyaallah matinya pun dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tips atau cara yang keempat, kata beliau, fa in lam yanfa'ha hadha at-takhwif fadhkur laha ma wa'ada Allah bihi man ata'ahu min ats-tsawabil 'azim wa ma tawa'ada bihi man asahu min al-'adzabil 'alim. Cara yang keempat atau tips yang keempat, kata beliau, kalau kita malas-malasan untuk beribadah, berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatkan daripada janji-janjinya Allah. Siapa orang yang melaksanakan ketaatan, maka akan mendapatkan pahala yang agung, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saat kita nak condong kepada suatu kemaksiatan, ingatkan kepada diri kita
atas janjinya Allah Subhanahu wa taala, man asahu minal azabil alim. Siapa yang bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan siksa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan wong yang pakai sendal itu diriwayatkan dalam hadis, wong yang pakai sendal di api neraka itu baru pakai sendal. Ketika dipakaikan daripada sendal pada seorang hamba di dalam api neraka, itu bisa membuat kepala ini, otak ini mendidih. Itu baru dipakaikan sendal, masuk sendal, pakai sendal lagi api neraka itu membuat punya kepala, kita punya otak ini mendidih. Bau sendal itu bau sendalnya, belum azab yang lain, belum api nerakanya sendiri. Wal'iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih panjang daripada pembahasan ini, insyaallah masih ada satu kali pertemuan lagi. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Cara yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini tidak mesti berurutan. Ini tidak mesti berurutan dari cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, cara yang keempat, tidak seperti ini. Yang penting kita memiliki rasa atau sifat muraqabah, selalu merasa diintai, diawas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada hati-hati kita, tanamkan kepada diri-diri kita, selalu merasa diawas, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya وسلم